semuanya, perkenalkan nama saya Prada Diva Agustia. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Asa Indonesia, Prodi Usaha Wisata semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mereview kebijakan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Wairebo. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan di mana sih letak Desa Wairebo itu. Wairebo merupakan sebuah kampung adat tradisional yang terletak di Kabupaten Manggarai, Kecamatan Satarmese Barat, Desa Saterlenda, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wairebo berada di ketinggian 1117 meter di atas permukaan laut, di atas daratan tinggi hutan Flores. Wairebo ini terpilih sebagai Best Tourism Village pada tahun 2021 oleh World Tourism Organization. Wairebo juga masuk ke dalam 50 besar desa wisata terbaik di ajang Desa Wisata Indonesia atau ATWI pada tahun 2021. Lalu potensi apa sajakah yang dimiliki oleh Desa Wairebo sehingga menjadikan Desa Wairebo sebagai desa terbaik di Indonesia? Yang pasti karena Desa Wairebo memiliki alam yang indah karena dikelilingi oleh hutan-hutan dan berada di atas hutan Flores. Lalu, Desa Wairebo juga memiliki kekayaan hayati, budaya, dan kearifan lokal yang kuat, serta memiliki arsitektur bangunan yang unik. Berikut adalah Baruniang. Baruniang ini menjadi ikon untuk desa wisata Wairebo itu sendiri. Baruniang adalah rumah tradisional yang memiliki arsitektur yang khas yang ditinggalkan oleh leluhur masyarakat Wairebo. Baru artinya rumah, sedangkan niang berarti tinggi dan bulat. Baruniang merupakan rumah yang dibangun dengan arsitektur yang berbeda dengan bangunan rumah pada umumnya karena berbentuk kerucut dan menjulang ke atas. Setiap rumah di desa ini dihuni oleh 6 kepala keluarga. Setiap keluarga akan tinggal di satu kamar. Setiap kamar ditinggali oleh orang tua dan anaknya, namun ketika anak sudah berusia di atas 5 tahun, maka mereka akan tidur di area komunal di luar kamar secara bersama-sama. Di Wairebo terdapat satu rumah khusus yang disebut sebagai rumah utama. Rumah ini dihuni oleh 8 kepala keluarga. Rumah utama merupakan rumah tempat penyambutan para tamu. Di sini para tamu akan disambut dengan upacara adat yang menggunakan bahasa Manggarai. Para tamu yang berkunjung akan ditempatkan di Baruniang khusus tamu. Di sini tamu akan menginap secara komunal bersama tamu-tamu lainnya. Budaya di Wairebo pun masih kental, yakni adanya upacara adat yang bernama Ritus Upacara Penti. Upacara ini merupakan bentuk syukur masyarakat kepada Tuhan dan roh leluhur terhadap semua bentuk harapan yang diterima selama 1 tahun yang telah dilewati. Di Desa Wisata Wairebo juga memiliki ragam seni, yakni seperti rangku alu. Permainan serta tarian ini dilakukan 4 orang memegang 4 tongkat bambu, memakai tongkat berbentuk palang dan menggerak-gerakannya, sementara orang lainnya harus melompati bagian celahnya agar tidak terjepit bambu. Selain itu juga ada tarian caci, yang merupakan salah satu bentuk refleksi dari kebudayaan dan kehidupan Wairebo. Berikut adalah 5 aspek yang menjadi pendukung penting dalam penerapan konsep wisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Wairebo. Yang pertama, kesamaan di aspek sosial, antara lain meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat, yaitu meningkatkan pendidikan dengan sekolah keluar Wairebo, pemerataan dalam segala hal seperti para ibu rumah tangga di Wairebo dilibatkan secara langsung di dalam kegiatan pariwisata, antara lain menjadi anggota pengurus kelembagaan, terlibat dalam rapat-rapat perencanaan, pengelolaan, pengambilan keputusan, dan kegiatan pariwisata yang lain.
Yang kedua, kesamaan di aspek budaya, yaitu mendorong masyarakat Wairebo untuk lebih menghormati perbedaan kebudayaan. Oleh karena itu, masyarakat sudah melakukan hal tersebut dengan membantu wisatawan dalam hal kebudayaan, yaitu dengan berbagi pengetahuan tentang budaya Wairebo sehingga wisatawan pun tertarik untuk mempelajarinya. Pembangunan pariwisata selalu melekat dengan budaya lokal di Wairebo seperti cara berbicara yang sopan kepada wisatawan, selalu menggunakan pakaian adat yang merupakan pakaian yang digunakan sehari-hari. Yang ketiga, kesamaan di aspek politik. Partisipasi masyarakat terus meningkat sejak adanya kegiatan pariwisata hingga saat ini. Karena kegiatan yang dilakukan di Wairebo, seluruh masyarakat diharuskan untuk terlibat secara langsung berdasarkan aktivitas yang telah dipertanggungjawabkan. Peningkatan komunitas di Wairebo lebih luas karena adanya kerjasama dengan beberapa LSM kepariwisataan. Yang keempat, kesamaan pada aspek lingkungan seperti mempelajari carrying capacity area seperti membuang sampah dengan menyediakan tempat sampah. Lalu yang terakhir ada aspek ekonomi, yaitu ketersediaan dana yang diperoleh dari kegiatan pariwisata untuk penggunaan pengembangan pariwisata di Wairebo. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan konsep wisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Wairebo. Yang pertama ada masyarakatnya itu sendiri, yang kedua Kementerian Kehutanan, yang ketiga Bupati Manggarai, dan yang keempat adalah Lembaga Pelestari Budaya Wairebo atau LPBW. Kampung Wairebo merupakan sebuah destinasi yang sepenuhnya dikelola berdasarkan hasil inisiatif dari masyarakat setempat. Sejak perencanaan, penataan, pengelolaan, serta pengembangan dilakukan oleh masyarakat. Nah, berikut ini adalah peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat. Yang pertama, partisipasi dalam membuat keputusan, yaitu masyarakat ikut serta dalam rapat komunitas untuk membahas penataan daya tarik Wairebo. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan keputusan, yaitu melaksanakan segala hal yang telah diputuskan dalam pertemuan bersama untuk mengelola daya tarik wisata Wairebo, diantaranya ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menata bangunan, dan menyediakan fasilitas penunjang. Yang ketiga, partisipasi dalam memperoleh manfaat, yaitu masyarakat membuat toko oleh-oleh khas Wairebo. Yang keempat, berpartisipasi dalam rapat evaluasi yang diadakan oleh Lembaga Pelestari Budaya Wairebo yang dilakukan 3 bulan sekali untuk membahas masalah yang terjadi dan seberapa jauh penataan yang sudah dilakukan. Berikut adalah manfaat yang diperoleh masyarakat Wairebo dari berpartisipasi secara langsung dalam pengembangan pariwisata. Yang pertama, masyarakat tidak harus pergi jauh untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, masyarakat secara langsung menjaga dan melestarikan kekayaan, kebudayaan, dan kearifan lokal yang dimiliki. Yang ketiga, masyarakat memperoleh penghasilan dari hasil pembagian biaya penginapan dan souvenir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.